Saudara, jumpa lagi bersama saya Glenys Oktania dalam Sapa Indonesia Pagi. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melanjutkan perbaikan jalan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Dan lebih lengkap, pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Wilan Oktavian selaku Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggara Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Selamat pagi, Pak Wilan. Pagi, Mbak Glenys. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Pak, ini Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang perbaikan jalan. Nah, ini sebenarnya apa sih, Pak, yang melatar belakangi terbitnya Inpres ini? Benar nggak sih karena ada ketimpangan antara jalan daerah dan juga jalan nasional? Baik, makasih Mbak. Memang salah satu latar belakangnya itu adalah adanya ketimpangan atau kesenjangan kondisi jalan antara jalan nasional dan jalan daerah. Nah, kalau kita lihat panjang jaringan jalan di Indonesia, jalan daerah itu panjangnya kurang lebih 91%. Dari total panjang jalan 529.000 kilometer, panjang jalan nasional itu hanya 47.000 kilometer. Nah, kondisinya saat ini akhir 2022 jalan nasional itu kemantapannya kurang lebih 92%, jadi 8% yang tidak mantap atau kurang lebih sekitar 3.800 km. Tapi jalan provinsi itu kemantapannya 72%, jadi ada yang tidak mantap sekitar 13.000 kilometer. Nah, yang lebih mengerikan adalah jalan kabupaten kota ini. Jadi yang tidak mantapnya ada 40% dari 433.000. Jadi ada yang kurang tidak mantap itu 133.000. Nah, Pemda untuk menangani jalan yang rusak ini memang punya keterbatasan, apalagi diperparah dengan adanya kondisi pandemi ya dari 2020-2021 ini banyak anggaran infrastruktur itu dialihkan ke kesehatan. Nah, oleh karena itu salah satu latar belakangnya memang ini perlunya intervensi khusus dari pemerintah pusat untuk membantu sebagian jalan-jalan yang rusak tersebut melalui Inpres ini. Ya, ada dana khusus yang diberikan pemerintah pusat langsung ke daerah. Nah, ini ada tujuan khususnya nggak sih, Pak, atau prioritas jalan-jalan mana yang akan diperbaiki? Nah, kalau dari tujuannya sesuai dengan Inpresnya, judulnya kan tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Jadi memang kita menyusur jalan-jalan yang sifatnya strategis dan jalannya rusak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, nah ini untuk mekanisme pelaksanaannya terkait dengan Inpres jalan daerahnya. Apakah nanti akan bottom up melalui usulan Pemda atau top down melalui penentuan dari pemerintah pusat, Pak? Ini sebetulnya kombinasi, Mbak, karena ini instruksi Presiden, prinsipnya adalah top down ya. Tapi memang diselaraskan secara bottom up dari usulan Pemda. Karena di dalam Inpres tersebut, salah satu tugas Pemda adalah menyediakan readiness kriterianya, baik itu desain, izin lingkungan, dokumen lingkungan, dan lain-lain. Jadi memang ini kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemda. Tapi kriteria teknisnya, tematiknya, itu yang menentukan adalah pemerintah pusat. Oke, ini menarik, ada kolaborasi top down dan juga bottom up. Nah, tadi Bapak bilang juga Pemda bisa mengusulkan. Nah, kriteria-kriteria seperti apa sih, Pak, yang bisa akhirnya daerah tersebut mendapatkan bantuan ini dan juga apa yang harus mereka siapkan? Baik, jadi kalau di dalam amanah Inpres, kriteria itu ada 3 secara besar. Jadi jalan yang ditangani itu pertama harus memenuhi dia mendukung kawasan yang sifatnya strategis. Jadi ruas jalan mendukung kawasan strategis itu misalnya kawasan pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan kawasan produktif lainnya. Kedua, jalan itu kondisinya rusak dan rusak berat, rusaknya atau tidak mantap. Kemudian jalan itu juga mendukung konektivitas, jadi terhubung dengan jalan yang statusnya lebih tinggi, misalnya jalan kabupaten terhubung dengan jalan provinsi atau jalan provinsi terhubung dengan jalan nasional. Juga dia mendukung jalur-jalur logistik atau simpul-simpul transportasi, misalnya arah pelabuhan, arah bandara, arah terminal. Ketiga, kawasan industri dan lain-lain. Nah, ada yang ini yang menarik itu di dalam batang tubuh Inpres itu ada 4 kawasan yang disebut secara khusus. Jadi ada jalan yang mendukung Morowali, Konawe, Tanjung Selo, dan Weda. Gitu, Mbak. Oke, Pak, ini mungkin akan sedikit teknis ya untuk wilayah-wilayah daerah yang akan mendapatkan bantuan ini ya untuk program jalan daerah. Jadi bagaimana tahapan Pemda untuk bisa mendapatkan program jalan daerah? Apa saja dokumen atau hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah? Ya, jadi tadi
kan kita sudah menyampaikan kepada Pemda kawasan-kawasan atau kriteria teknis tematik yang akan bisa didukung jalan daerah ini. Tadi ya kawasan strategis, kemudian kondisi kemantapan jalan, dan kemudian konektivitas. Nah ini Pemda bekerja sama berkolaborasi dengan kami kan di Bina Marga itu ada balai-balai, Mbak ya, ada balai pelaksanaan jalan nasional di setiap provinsi. Nah mereka berkoordinasi ruas-ruas mana yang harus diprioritaskan karena ini kita bicara anggaran sangat terbatas. Jadi prioritas itu menjadi penting. Jadi memang tidak semua jalan bisa diusulkan. Jadi kita pilih tadi ruas-ruas yang diusulkan Pemda itu yang benar-benar mendukung 3 kriteria tadi. Tadi kawasan strategis, kemudian kemantapannya ringan rusak berat, terus kemudian mendukung konektivitas. Nah setelah kita tahu yang prioritas mana, itu yang kita dorong Pemda untuk menyiapkan dokumen readiness kriterianya. Jadi desain yang menyiapkan Pemda. Kemudian kalau diperlukan dokumen lingkungan juga Pemda yang menyiapkan. Kalau diperlukan lahan yang untuk pelebaran jalan misalnya itu Pemda yang menyiapkan. Nah itu kita pilih. Jadi memang usulannya bisa banyak, tapi kita pilih 1, 2, 3 prioritas yang akan dievaluasi lebih lanjut oleh secara berjenjang, Mbak, dari balai kita ada balai, ada direktorat di Bina Marga, termasuk kita bahas juga dengan Bappenas. Nah, untuk lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana teknisnya di tahun 2023 ini dan berapa banyak kabupaten, kota yang akan mendapatkan dana bantuan ini, kita akan tanyakan. Tapi usai jeda, Pak, tetaplah bersama kami karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Saudara, masih terkait dengan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan masih bersama dengan kami yaitu Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggara Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Bapak Wilan Oktavian. Pak, tadi kita udah bahas terkait dengan transparansi dan sebenarnya bagaimana untuk berapa banyak alokasi anggaran untuk Inpres Jalan Daerah ini pada tahun 2023 dan akan dilaksanakan di berapa provinsi dan kabupaten, Pak? Baik. Sebetulnya Inpres Jalan Daerah itu di dalam amanah Inpresnya akan dilaksanakan 2 tahun anggaran 2023 dan 2024. Nah, khusus 2023 ini sebetulnya direncanakan awalnya 32,7 triliun, tapi karena memang kita butuh persiapan dan lain-lain, tadi kan readiness-nya disiapkan oleh Pemda. Nah, yang siap dilaksanakan 2023 ini kurang lebih ada 14,6 triliun, Mbak Glenis, untuk tahun 2023 ini. Nah, kebetulan yang ready jumlah kabupatennya, prinsip ini semua IJD ini Inpres Jalan Daerah ada di semua provinsi kecuali DKI Jakarta. Jadi hanya satu provinsi DKI Jakarta saja yang tidak mendapatkan Inpres Jalan Daerah ini. Tapi kalau dari sisi pemerintahannya, ini alhamdulillah tahun 2023 sebanyak 14,6 triliun itu dari sisi pemerintahannya ada 24 pemerintah provinsi yang mendapatkan, kemudian 239 kabupaten dan 24 pemerintahan kota. Jadi ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota di 24 provinsi, di 239 kabupaten dan 24 kota. Untuk 2023 total anggarannya adalah 14,65 triliun rupiah dan anggaran ini akan dipergunakan untuk perbaikan atau pembangunan masing-masing berapa panjang jalan dan jembatan secara total, Pak Wilan? Nah, kalau tahun ini alhamdulillah target kita kurang lebih di angka 3.129 km jalan dan 2.682 meter jembatan untuk tahun ini saja. Ini cukup besar ya, Pak. Nah, apakah terkait dengan Inpres Jalan Daerah ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 juga dan jika iya, berapa banyak alokasi anggaran untuk tahun depan? Nah, ini sebetulnya tadi 3.000 km itu sebetulnya tidak terlalu banyak ya, Mbak Glenis, karena tadi saya sampaikan yang tidak mantapnya kan 173.000 ya kilometer. Jadi ini hanya naik sekitar 0,6%, tapi memang dampaknya luar biasa. Kami mendapatkan testimoni dari beberapa medsos dan lain-lain. Ini sangat diterima dengan baik sekali oleh masyarakat maupun Pemda. Nah, untuk 2024 sama juga berdasarkan hasil ratas gitu kurang lebih tahun depan itu akan dialokasikan sekitar 15 triliun dan yang sudah masuk anggarannya di anggaran Kementerian PUPR itu baru 1,5 triliun. Itu karena ada beberapa kegiatan IJD atau Inpres Jalan Daerah tahun ini itu dilakukan secara multi. Jadi yang komitednya itu sudah dialokasikan kurang lebih 1,5 T. Jadi sisanya yang 13,5 triliun ini sekarang lagi sedang
penyiapan programnya. Jadi teman-teman balai Pemda itu sedang berkoordinasi memilih tadi ruas-ruas yang prioritas. Nanti kita seleksi dengan anggaran kurang lebih 13,5 triliun, jadi total sekitar 15 triliun untuk tahun depan. Karena ini pelaksanaan dengan kontrak tahun jamak akan berlanjut begitu di 2024. Nah, kalau Pemda yang sudah mendapatkan bantuan, apakah bisa tetap mengusulkan untuk mendapatkan bantuan di tahun berikutnya? Prinsip yang sudah dapat itu bisa dapat lagi karena begini, karena selain tadi misalnya multis kontrak, otomatis kan tahun depan ada lagi. Kemudian ada juga kita istilahkan MYP atau multis program. Jadi ada ruas-ruas jalan yang ditangani di tahun ini karena pekerjaannya tidak tuntas, itu kita lanjutkan tahun depan. Nah, tapi memang tentunya bagi Pemda yang belum dapat itu juga mungkin kita prioritaskan, karena kalau menurut catatan kami ini masih ada 140 kabupaten yang belum mendapatkan Impres Jalan Daerah dan ada 39 kota yang belum dapat. Tentunya nanti kita akan yang belum ini karena tentunya di jalan daerah yang belum mendapat ini juga ada ruas-ruas yang sifatnya prioritas tadi. Nah, Pak Wilan, ini terkait dengan apa saja sih Pak tantangan dan juga kendala dari pelaksanaan program Impres Jalan Daerah ini, Pak? Ya, tantangannya terutama pada saat persiapan ya, karena terus terang aja usulan yang masuk itu Mbak Glenis angkanya fantastis ini. Yang masuk ke sistem Sitia kami itu ada 110 triliun. Nah, kita harus memilih yang mana yang siap. Nah, karena tadi ya ternyata begitu kita cek yang readiness-nya siap dan sebagainya itu hanya 14,6, itu yang tadi PR pertama pada persiapan. Yang kedua tentunya pada saat proses pengadaan. Dan terakhir adalah pelaksanaan. Nah, ini waktunya cukup singkat. Kemudian ini buat Bina Marga kan atau buat PUPR kan tugas tambahan. Jadi teman-teman di balai itu juga sedang sibuk-sibuknya mengerjakan yang menjadi tugas utamanya jalan nasional. Jadi tantangannya ini termasuk manajemen SDN dan sumber daya yang di lapangan sebetulnya. Oke, terakhir Pak Wilan, apa yang jadi harapan dari Ditjen Bina Marga terkait dengan pelaksanaan Impres Jalan Daerah ini? Harapannya kalau untuk yang tahun ini, Mbak, semoga kita bisa selesai tepat waktu, tepat mutu. Di akhir Desember ini, tadi yang 3.000-an kilo itu kita targetkan selesai akhir tahun ini. Kemudian setelah selesai, kita harapannya tentu ini segera diserah terimakan oleh Pemda. Harapan berikutnya Pemda melakukan pemeliharaan, sehingga upaya yang kita lakukan itu bisa bermanfaat terus untuk masyarakat. Semoga pelaksanaan tepat waktu dan juga bisa dipelihara oleh pemerintah daerah terkait dengan perbaikan jalan, karena memang harapannya adalah percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Terima kasih Bapak Wilan Oktavian, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggara Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah bergabung dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Glenis, salam sehat selalu buat semua.